Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial singkat tentang sebuah aplikasi yang biasa digunakan untuk mendesain sebuah user interface, yaitu Figma. Pada tutorial kali ini, saya tidak sendiri. Saya Irfan Noval, NIM 2018-187. Saya ditemani oleh rekan saya, Hafiz Salsabila Pradana, NIM 2018-220. Ya, kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Di sini menampilkan dari project yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, apabila kita ingin membuat sebuah project baru, kita tinggal klik main menu di sini, kemudian file, lalu new design file. Kemudian akan membuka tab baru di sini. Nah, sebelum membuat sebuah desain UI, kita memerlukan yang namanya frame di sini. Kita klik di sini, kemudian akan tampil banyak sekali contoh yang dapat kita gunakan sesuai dengan project yang ingin kita buat. Jadi apabila kita ingin membuat sebuah project desain mobile apps, kita klik font di sini, maka akan tampil banyak sekali contoh di sini. Di sini juga menampilkan resolusi yang dapat memudahkan kita apabila ingin membuat sebuah frame. Nah, apabila ingin membuat sebuah web design, kita tinggal klik desktop, lalu juga akan muncul banyak contoh seperti ini. Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah web design, jadi kita akan pilih framenya desktop. Nah, setelah kita klik akan muncul seperti ini. Di sini jangan lupa juga untuk memberi nama dari framenya agar tidak bingung saat sudah membuka atau membuat banyak frame seperti ini. Kita beri nama, contoh saja, halaman login. Nah, maka otomatis di sisi kiri ini akan mengganti nama jadi halaman login. Lalu pada Figma ini juga ada yang namanya shape, ada rectangle atau persegi, ada garis, ada tanda panah, ada lingkaran, ada segitiga, ada bintang. Dan juga kita dapat menambahkan gambar di sini. Apabila kita ingin memasukkan logo atau background, kita bisa menambahkan gambar di sini. Nah, untuk implementasinya, karena contoh kita ini halaman login, maka kita perlu yang namanya rectangle atau persegi. Kita buat halaman login yang sederhana. Kita buat seperti ini. Nah, di sini apabila kita ingin membuat sudut-sudutnya sedikit rounded atau sedikit tumpul, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, kita dapat klik lingkaran yang ada di sisi-sisinya ini, kemudian kita drag ke dalam seperti ini. Nah, kemudian kedua sisinya akan jadi tumpul seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan cara ini. Kita dapat mengetiknya di sini. Misalnya saya buat 25. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu kita duplikat. Duplikat ini bisa pakai Ctrl C, Ctrl V, atau bisa dengan menekan Alt sampai muncul kursor baru, lalu kita drag ke bawah seperti ini. Lalu kita buat tombolnya. Nah, kita buat segini saja, mungkin sudah cukup. Kita rubah sudutnya jadi lebih tumpul, mungkin 30. Ya, segini saja sudah cukup. Kita juga bisa merubah warna dari shape-nya ini di sini.
Kita bisa rubah warna sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya buat warna seperti ini. Kita bisa memilih warna secara manual di sini atau dengan cara mengetikkan di sini. Apabila kita sudah tahu kode warnanya, tinggal kita ketik di sini. Untuk contohnya saya pakai yang manual saja. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa juga untuk menambahkan teks agar tidak bingung. Masukkan email. Pada teks ini kita dapat merubah ukurannya di sini. Bila kita buat ukurannya 36, kita juga dapat mengganti fontnya di sini. Dapat mengganti warnanya juga. Oke, kita duplikat. Nah, jadi seperti ini contoh halaman login sederhana. Oh iya, ini untuk membuat tampilannya jadi lebih menarik. Di sini kita dapat menambahkan efek. Kita tinggal klik plus di sini. Nah, di sini ada pilihan drop shadow, layer blur, background atau inner shadow. Kita akan menggunakan drop shadow saja. Lalu kita klik yang gambar lampu menyala seperti ini. Di sini kita tinggal sesuaikan dengan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Saya buat 10. Sininya juga 10. Blurnya saya tinggikan. Oh, ininya kurang sepertinya. Nah, 15. Nah, untuk warnanya kita buat lebih gelap. Maaf, maksudnya lebih terang. Oke, seperti ini. Yang untuk yang ini juga. Ini tadi 10. Ini 14. Untuk blurnya tadi 9. Oke. Warnanya kita samakan seperti ini. Nah, sudah selesai. Lalu untuk tombolnya juga jangan lupa kita samakan. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Hafiz Salsabila. Oke, pada step selanjutnya yaitu memodifikasi menu untuk teks, menu, dan link. Nah, pada project kali ini yaitu .sby, kita akan coba memasukkan teks login pada button ini di halaman masuk utama. Nah, pada Figma caranya yaitu pertama kita arahkan mouse kita ke toolbar ini. Di sini terdapat beberapa pilihan, kemudian ada huruf T yang dimana dimaksudkan ini adalah teks. Kita coba klik, kemudian kita tempatkan dimana nanti kita akan menaruh teks tersebut.
Nah, pada kasus kali ini kita akan menambahkan teks di button ini. Kita coba klik di sini, kemudian akan muncul kolom teks di sini, lalu kita ketikkan teks yang ingin kita masukkan. Misal di sini adalah login di sini. Oke, kita selesaikan dengan klik di halaman kosong. Teks sudah bisa bertambah di halaman ini, halaman login. Untuk memodifikasinya, kita tinggal klik pada login di sini ini, kemudian kita akan diarahkan di layar login di sini ini, kemudian pada sidebar kanan ada beberapa desain. Yang pertama ada XY, W, dan lain sebagainya. Di sini juga ada jenis pilihan fontnya, kemudian ada ukurannya, ada font stylenya juga, dan lain sebagainya. Ada di menu sidebar ini. Untuk kita memindahkan tempatnya, kita tinggal geser-geser saja di sini. Seperti ini. Kemudian jika sudah, kita lepaskan saja di suatu tempat dan kita arahkan mouse ke tempat yang lain. Tombol login di sini sudah berhasil masuk. Untuk step selanjutnya yaitu membuat modifikasi interaksi antar menu, link, dan window. Nah, pada project .sp kali ini kita akan mencoba melakukan konektivitas dari menu login ini, menu masuk utama ini sampai ke menu home. Kita dapat membuka menu home. Nah, pada Figma ini yang pertama dilakukan adalah kita lakukan klik kemana actionnya nanti akan dilakukan. Kita ambil sebagai contoh pada button login di sini ini. Kita klik 2 kali, kemudian kita arahkan ke sidebar, kita berpindah halaman dari desain ke prototype. Nah, waktu kita klik prototype, di sini bakal ada semacam interaction. Interaction ini yang dimaksudkan adalah itu tadi, ketika kita klik button login di sini diarahkan kemana, kita coba tambahkan. Nah, kemudian muncul menu baru. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu interaction detail, di mana actionnya akan dilakukan, seperti ketika button di on drag, atau ketika button di hover, atau ketika mouse enter, dan lain sebagainya. Kemudian yang di bawahnya ada semacam tampilan yang akan dilakukan, seperti ketika button diklik ini akan navigate kemana, atau mungkin akan membuka overlay, atau swap, atau close, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah coba menambahkan link pada button login di sini ini, yaitu dengan action klik, kemudian open overlay, dan berpindah ke halaman verifikasi yang di kanannya ini. Nah, di bawahnya juga ada setup buat untuk animasinya, seperti overlay itu nanti bakal terbuka di mana, center kah, atau top left, atau button, dan lain sebagainya. Kemudian ada action ketika ketika klik object apakah akan close, kemudian apakah akan menambahkan background di belakangnya. Kemudian ada animation juga ketika button ini kita klik, kita lakukan interaksi, kemudian page verifikasi ini akan muncul sebagai apa, apakah di soft, move in, push, atau sebagainya. Pengaturan ada di prototype ini. Nah, ketika sudah selesai kita close saja, nanti bakal muncul semacam garis ini yang dimaksud adalah menghubungkan antara button login ini ke page verifikasi, yaitu ketika login diklik kemudian akan mengarahkan ke verifikasi. Oke, selanjutnya kita mau setelah verifikasi akan masuk ke home, ke page home. Kita langkahnya juga sama, kita klik dulu ke button yang akan diberikan action, kemudian kita berpindah ke prototype, kemudian kita tambahkan interactionnya, yaitu on click, kemudian navigate ke halaman mana, terus kemudian kita tambahkan animation juga ketika pindah halaman, apakah di soft, apakah instan langsung, ataupun move in, dan lain sebagainya. Pengaturan ada di prototype ini. Nah, ketika sudah, kita tutup saja dan bakal muncul garis lagi, yaitu menghubungkan dari button selanjutnya ini ke page home. Seperti itu untuk menambahkan link pada Figma. Untuk step terakhir yaitu menampilkan prototipe ke user. Pada Figma ini ada semacam fitur untuk menampilkan prototipe yang telah kita buat setelah kita sebelumnya melakukan interaksi antar menu atau melakukan linking antar menu. Nah, pada project .sp ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan presentasi pada user. Nah, untuk cara yang pertama kita lakukan dulu klik page yang akan kita tampilkan untuk pertama kali. Nah, di sini saya klik menu masuk utama, kemudian kita arahkan
kursor kita ke halaman prototype. Sebelumnya ada di desain dan kita arahkan ke prototype. Nah, di prototype ini ada flow starting point. Nah, kita klik tambahkan ini. Nah, kemudian akan masuk flow 2. Pada flow 2 ini kita klik play, lalu nanti akan membuka halaman masuk utama ini, dimana nanti akan menunjukkan tentang flow-flow yang telah kita buat sebelumnya, seperti ketika kita klik login detail ini akan mengarahkan ke verifikasi, kemudian kita klik selanjutnya akan mengarahkan ke home dan lain sebagainya. Kita coba. Di sini nanti bakal menampilkan halaman login utama tadi. Oke. Nah, di bagian kiri ini, di sidebar kiri ini ada flow 1 dan flow 2. Kenapa? Karena sebelumnya saya telah menambahkan flow 1 di dashboard home ini, di halaman dashboard. Oke, karena begitu kita klik flow 2 dulu, lalu tampil halaman login, ini login utama. Nah, ini kita tutup saja. Kemudian cara melakukan presentasi yaitu kita seperti biasa, kita jelaskan flow-nya, alur dari sistem ini. Misal dari halaman login ini, ketika kita memasukkan nomor HP atau email, kemudian kita klik login di sini, lalu akan menampilkan berupa overlay yaitu kode verifikasi, page verifikasi ini. Ini akan sesuai dengan linking yang telah kita buat sebelumnya. Ketika klik login akan menampilkan verifikasi sesuai dengan yang di play di sini. Ketika kita klik selanjutnya, nanti bakal lanjut masuk ke halaman dashboard ini, ke home. Kita coba ini. Oke, berarti linking atau interaksi yang kita buat pada step sebelumnya telah sesuai seperti saat kita presentasi kali ini. Oke.